Oke, silakan dibuka bukunya halaman 50. Ya, halaman 50. Kita mau belajar benda yang dapat diubah bentuknya. Nah, oke, Michael. Michael Vitorus. Michael Vitorus. Oke, sudah dibuka bukunya, halaman 50. Nah, topiknya adalah benda yang dapat diubah bentuknya. Ya. Silakan dibaca dulu oleh Kesya Halim. Kesya Halim. Halo Kesya. Kesya Halim. Kesya, mana di siswanya? Halo Kesya. Kesya, halo. Ya, Miss. Silakan baca dulu Kesya. Yuk, benda yang dapat diubah bentuknya. Ada yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat bentuk adalah kayu, kertas, dan dahan. Lihat tisin dapat menjadi berbagai bentuk. Tisin diubah bentuknya dengan cara ditekan. Oke, thank you ya. Terima kasih. Jennifer Odelia. Jennifer Odelia, baca dulu yuk. Ini kalau dengarkan dulu siswanya baca. Benda yang dapat diubah bentuknya. Benda yang dapat diubah bentuknya. Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat diubah bentuk adalah kayu, plastik, kertas, dan Plastisin. Plastisin. Plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Halo. Plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Sudah dibaca? Plastisin diubah Menjadi berbagai bentuk. Ditekan. Oke, terima kasih ya. Saya pilih kembali Partogi. Baca ulang. Baca yang kuat ya, Partogi dengan semangat. Oke?
Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat diubah bentuk adalah kayu, plastisin, kertas, dan tanah liat. Plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Plastisin diubah bentuknya dengan cara ditekan. Kertas dapat diubah bentuknya dengan cara dilipat atau digunting. Oke, terima kasih Partogi. Terima kasih. Miss mau pilih kembali Uli Sihombing. Nah, Uli Sihombing. Baca ulang Uli. Ya. Sebelum Miss jelaskan baca ulang. Benda yang dapat diubah bentuknya. Silakan. Yang dapat diubah bentuknya. Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat diubah bentuk adalah kayu, plastik, kertas, dan tanah liat. Plastik dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Plastik diubah Oke, kertas. Kertas. Halo, kertas dapat. Oke, kertas diubah bentuknya dengan cara dilipat atau digunting. Terima kasih Uli. Next. Sebelum Miss baca ulang, Miss mau pilih lagi Adera Ashifa. Nah, Adera Ashifa. Yes, Miss. Ulang ya Adera. Halaman 50. Benda yang dapat diubah bentuk. Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat diubah bentuk adalah kayu, plastisin, kertas, dan tanah liat. Plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Plastisin diubah bentuknya dengan cara ditekan. Kertas dapat diubah bentuk. Kertas diubah bentuk dengan cara dilipat atau digunting. Iya, begitu ya. Cukup jelas sekali bacanya. Satu lagi. Miss mau pilih Renat. Ah, ya Renat. Mana ini Renatnya? Renat. Renat Jonathan. Yuk, silakan Renat. Halo. Halo, Miss. Ya, selamat pagi Renat. Baca ulang lagi ya, halaman 50. Yuk. Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh benda yang dapat diubah bentuk adalah kayu, plastik, kertas, dan tanah liat. Plastik dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Plastik diubah bentuknya dengan cara ditekan. Oke. Kertas dapat diubah bentuk. Kertas diubah bentuknya dengan cara dilipat atau digunting. Ya, terima kasih siswa. Wah, pintar-pintar baca ini ya. Nah, Miss ulangin kembali ya. Nah, hari ini kita belajar apa? Mengenai plastisin, mengenai kertas, Miss, mengenai kayu, Miss. Itu ada gambar kayu nggak? Semua siswa lihat dulu halaman 50. Pegang dulu bukunya ya. Jangan terlalu banyak aktivitas yang lain. Nah,
Hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, Miss mau mengajari siswanya untuk belajar benda yang dapat diubah bentuknya. Apa saja, Miss? Nah, dengarkan ya. Ada benda yang dapat diubah bentuknya. Contoh bendanya, Harvey, Vincent, contoh benda yang dapat diubah bentuknya adalah kayu, plastisin, kertas, tanah liat. Nah, keempat benda tersebut kira-kira ada nggak sih di rumah kamu benda yang terbuat dari kayu? Ada yang tahu nggak contoh bendanya apa? Nah, misalnya kursi. Kamu duduknya di kursi kayu kah? Seperti Michael duduknya di kursi kayu. Cornelius juga duduknya di kursi kayu, berarti kursi kayu itu terbuat dari bahan kayu. Jadi si kayu ini bisa diubah bentuknya. Bisa jadi lemari, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, dan banyak bentuk lainnya. Benar ya? Nah, plastisin juga. Plastisin ini biasanya untuk anak-anak bermain. Nah, tapi bermainnya sambil bermain edukasi tentang pendidikan juga. Oke? Kemudian kertas. Kertas origami ini biasanya anak-anak waktu TK ya. TK kamu sering memegang kertas ya, berbagai macam bentuk warna. Benar nggak? Bisa dilipat menjadi sesuatu, misalnya bentuknya bentuk kelinci, bentuk bebek, benar kan? Nah, bentuk bunga atau digunting bentuknya menjadi bunga, bentuk daun dan berbagai macam. Ya. Kemudian tanah liat. Tanah liat ini biasanya hasilnya ini misalnya vas bunga. Punya vas bunga nggak? Pot bunga. Pot. Ada ya pot bunga di rumah. Nah, pot bunga kamu itu bahan dasarnya dari tanah liat, Jailin, Owen. Oke? Punya benda yang terbuat dari semua ini? Ada dari kayu, kertas, tanah liat, ada nggak? Ada ya. Tuh di belakang Owen tuh ada lemari kayu. Nah, itu yang sedang diduduki sama Jailin itu adalah kursi kayu. Dan meja belajar Jailin juga dari kayu. Nah, ya. Gampang kan? Nah, sekarang Miss mau jelasin lagi. Apa itu plastisin? Ini adalah sebuah permainan juga ya. Plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Dengan cara apa bentuknya diubah, Miss? Dengan cara ditekan. Dasarnya seperti ini, bentuknya nih, dia nggak ada bentuknya nih, seperti ini bentuknya, diam saja nih. Nah, bentuknya bisa bulat, bisa seperti bola, bisa yang seperti tabung. Tapi kalau kita ubah dia, bisa berbagai bentuk. Misalnya bentuknya seperti yang kamu mau lah, membentuk apa? Ada yang berbentuk dinosaurus, ada yang berbentuk apa lagi ya? Banyak ya. Banyak kalau kamu mau. Oke? Saya kembalikan lagi ke layar. Nah, ya. Nah, sekarang Miss mau jelasin apa itu plastisin. Oke, dengarkan. Didengarkan ya, tertib ya. Nah, coba harus tunjukin kamu tuh anak yang disiplin belajar. Oke, biar saya lihat dari komputer. Plastisin adalah lilin mainan. Lilin mainan yang biasanya memiliki warna cerah yang beragam. Plastisin biasa digunakan untuk mainan anak-anak. Kita bisa membuat berbagai macam miniatur benda menggunakan plastisin. Nah, ya. Tekstur plastisin yang lembut dan mudah dibentuk membuat mainan ini aman bagi anak-anak. Oke? Selain itu, bermain plastisin berguna untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak-anak. Kemudian mengasah kemampuan analisis dan melatih problem solving. Jadi anak-anak yang suka main plastisin biasanya bermain clay ya. Nah, clay atau plastisin itu ada manfaatnya, manfaat edukasi pendidikannya. Kenapa? Karena bermain plastisin berguna untuk meningkatkan kreativitas anak atau imajinasi anak.
dia membuat sesuatu hasil dari benda plastisin. Nah, ya, kemudian bisa mengasah kemampuannya Quincy, Jennifer, bisa melatih problem solving. Apa itu, Miss? Nah, ini sedikit Miss singgung ya. Apa itu? Problem solving adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya berguna memecahkan soal math, soal PR sains atau IPA, namun sangat dibutuhkan untuk berbagai bidang jenjangnya. Bisa gini, bisa mau jadi dokter, mau jadi pengacara, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi apapun bidang yang digeluti, setidaknya dalam satu hari ada satu masalah yang harus diselesaikan. Dan di waktu inilah kemampuan problem solving dibutuhkan. Jadi kalau misalnya anak-anak bermain plastisin, itu kalau berpositif ya, beredukasi yang positif, silakan saja. Yang penting dia bisa berkreativitas dan berimajinasi untuk mengasah kemampuannya. Jadi semakin banyak masalah yang mampu dipecahkan, jadi dia semakin menghargai, ya, menghargai kemampuan atau hasil kreativitasnya, seperti itu ya. Jadi Miss, ada sesuatu Miss mau buat. Nah, dasarnya adalah plastisin seperti ini, bulat-bulat. Ini kalau nggak dibentuk ya, kita ubah bentuknya, Miss sulap menjadi bentuk gajah. Nah, ini hewan gajah ini Miss ubah ya, dari plastisin biasa jadi gajah. Nah, bahannya dari plastisin. Namanya permainan ya, kita mau bikin apa aja terserah bebas. Yang penting edukasinya positif. Oke, jadi anak-anak yang hobinya membuat sesuatu objek dari plastisin itu boleh-boleh saja ya, asal untuk mengasah kemampuan atau berimajinasi juga boleh. Jadi ini positif ya. Nah, jadi selain kayu, selain plastisin ada juga benda yang diubah bentuknya. Ada lagi yang namanya tadi apa? Keterangannya tadi? Bisa kayu, bisa plastisin, bisa kertas dan tanah liat ya. Sekarang Miss mau kasih tahu mengenai bahan kayu. Nah, bahan kayu yang di rumah kamu itu banyak ya. Bisa lemari, bisa meja, bisa kursi makan atau tempat rias. Dari kayu semua bahan dasarnya. Kayu dapat diubah menjadi kursi atau berbagai ornamen di rumah kamu. Bisa mangkuk, vas bunga bisa dari kayu. Kemudian spoon, alat dapur juga boleh. Bahkan lantai rumah juga terbuat dari apa? Princesa, dari bahan dasar kayu. Diperhatikan dulu princesa. Pegang buku ya sayang ya, pegang buku. Pegang buku, jangan pegang-pegang yang lain. Karena kita sedang belajar di sini ya. Oke? Ya? Tunjukkan kalau kamu itu memang siswa yang baik. Oke, good. Perhatikan bukunya sayang ya. Nah, jadi disulangin. Bahan dasar kayu ini bisa kita buat berbagai ornamen di rumah. Bisa mangkuk, bisa vas bunga, bisa alat dapur, bahkan lantai rumah pun juga dari bahan kayu. Seperti ini. Nah, ini adalah batang pohon tanaman ya, yang sudah tua, yang sudah lama, yang sudah banyak umurnya wajib ditebang. Bukan yang muda ya, yang tua. Kita buat ornamen di rumah, misalnya perabotan rumah lah ya, kursi. Yang kokoh kursinya, nah, tahan lama, bagus nih kayunya. Ini bisa kita ubah dari sebatang pohon, bisa dibuat tempat tidur, kursi kamar, banyak ya jenisnya. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, sekarang Miss mau jelasin mengenai kertas. Ya, ini bukan sembarang kertas. Nah, kertasnya ini bisa mendidik kamu menjadi yang lebih baik lagi. Ada edukasinya dalam pendidikan ya. Namanya kertas origami. Kertas dapat diubah bentuk. Kertas diubah bentuknya dengan cara dilipat atau digunting. Ya, tapi jangan main-main gunting ya. Oke. Nah, jadi kertasnya ini bisa dibikin seperti hewan gajah, bikin perahu, bikin hewan-hewan yang lain, bisa. Nggak harus digunting, bisa juga dilipat. Nah, dilipat, akhirnya bikin sesuatu objek. Begitu. Jadi Miss udah bikin satu. Nah, ini lihat Pak Perlin Valencia Taufik, coba lihat. Ini sesuatu Miss yang Miss buat. Ini gambar apa?
Gambar kelinci Stoner, Kesia Halim, Jaiden, lihat. Dari kertas origami, gambar bikin hewan dinosaurus dari kertas origami Jaiden, Kesia Halim. Oke? Tapi tidak digunting ya, hanya modal lipat-lipat saja. Nah, lebih aman mungkin ya. Tidak usah menggunakan benda tajam. Kamu punya nggak Salomo dari kertas origami bendanya? Chelsea punya nggak seperti ini? Terus Miss buat lagi gambar kuda. Nah, hewan kuda ya dari kertas origami. Hanya dilipat-lipat saja bisa menghasilkan sesuatu benda. Jadi kita di sini mau belajar mengenai benda apa saja yang bisa diubah bentuknya. Nah, ya. Jadi banyak ya. Bisa Miss bikin kura-kura dari kertas origami. Nah, ya. Kemudian ini apa ini? Ini lupa monster apa, seperti T-Rex, nah, seperti inilah ya. Dari kertas origami juga, hanya dilipat-lipat bisa bikin objek. Nah, dari imajinasi, kreativitas, ya jadi bermanfaat. Oke, kamu juga bisa membuatnya. Selanjutnya, coba perhatikan dulu buku kamu. Nah ya, buku Chelsea, buku Salomo. Coba dulu Salomo baca. Yang paling terakhir dia, paling bawah. Info Science. Coba dulu Salomo. Info Science. Salomo. Coba, mau dengarkan ya kamu baca. Selain, coba, halo. Silakan. Dapat diubah bentuknya, benda juga dapat diubah wujudnya, misalnya air disimpan di lemari pendingin, air akan berubah wujudnya menjadi es. Ya, terima kasih Salomo. Wah, ada lancar bacanya ya. Sudah Chelsea? Sudah dilihat? Ah ya, jadi disulangin kembali ya. Coba dengarkan dulu, oke? Selain dapat diubah bentuk, benda dapat diubah wujudnya. Diubah apa? Wujudnya. Apa wujudnya? Misalnya dari air biasa, air minum biasa, tiba-tiba kita simpan di lemari es atau di kulkas, akan berubah wujud menjadi es batu. Nah, banyak contoh lain yang berubah wujud, misalnya es krim ya. Jadi si es krim ini kalau tidak kita simpan di lemari es, dia akan mencair, Chelsea. Nah, kamu kan suka es krim. Nah, jadi si es krim ini bukan disuruh seperti ini. Dia akan berubah wujud jika disimpan di lemari es. Seperti inilah wujudnya, jadi padat. Ya, tapi kalau lama-lama dibiarkan di udara terbuka akan mencair kembali, Chelsea. Sama seperti agar-agar. Tahu agar-agar atau puding? Nah, sama. Puding juga bentuknya sesuai dengan wadah atau cetakannya. Ini kan cetakannya kan ada seperti ini, bunga-bunga gini, ya kan? Nah, ini disimpan di lemari es juga. Nah, jadi kalau nggak kita simpan, ya nggak akan beku begini, ya. Sudah tahu ya, berubah wujud. Oke ya. Nah, jadi Miss akan menjelaskan kembali ulang ya. Ditambahkan dulu penjelasannya. Ya. Benda padat dapat diubah wujudnya. Misalnya benda padatnya kayu, dapat diubah wujudnya menjadi mainan kayu, lemari, meja, pintu dan sebagainya. Banyak loh Geoffrey. Nah, ya. Coba kira-kira benda di rumah kamu yang berbahan kayu itu apa sih? Ada yang tahu? Ada nggak itu? Itu di sebelah Dariela juga bahannya bahan kayu. Nah ya, Geoffrey juga bahannya bahan kayu itu. Di sebelahnya itu, mejanya ya. Nah ini yang berbahan kayu. Oke. Kemudian benda padat dapat diubah wujudnya, yaitu tanah liat. Tanah liat misalnya kita bikin vas bunga dari tanah liat atau genteng rumah dari tanah liat.
Kemudian benda yang berbahan plastik, bisa kita bikin ember, bisa bikin gayung, diubah wujudnya, boleh. Oke. Nah, ini adalah benda padat yaitu kaca. Kaca itu bisa diubah menjadi bisa cermin, bisa gelas, bisa piring dan sebagainya yang berbahan kaca. Jadi banyak, ya kan? Nah, selanjutnya diulangi kembali ya. Jadi ini adalah gambar plastisin. Seperti ini plastisin kalau belum diubah ya begini aja bentuknya. Kita ubah dia, ya. Jadi sesuatu objek. Plastisin adalah, tahu artinya plastisin? Benda padat bentuk plastisin, ya. Jadi plastisin adalah benda padat. Bentuknya itu tetap jika nggak kita ubah begini aja. Namun kalau kita ubah dia dengan cara ditekan, dia bisa berubah menjadi apa yang kita mau. Misalnya mau bikin hewan, mau bikin tumbuhan, boleh dengan cara ditekan atau dipanaskan dengan api. Oke, kita olah dia ya. Seperti inilah hasilnya. Nah, dari berbahan plastisin. Nah, bisa buat kupu-kupu, bisa bikin dinosaurus dan bikin T-Rex, ya. Dengan cara ditekan atau dipanaskan dengan api, dia berubah bentuk menjadi seperti yang kita inginkan. Oke, sudah paham? Saya lanjutkan kembali, saya ulang kembali ya. Selain plastisin, ada juga namanya tanah liat. Ini namanya tanah liat. Yang ini. Nah, tanah liat sama sih dengan plastisin, hanya saja ini mau bikin keramik ini. Nah ya, misalnya pas bunga seperti itu. Jadi tanah liat adalah benda padat. Tanah liat bentuknya dapat diubah sesuai dengan keinginan kita. Nih, tanah liat prosesnya seperti ini. Ini mau bikin vas bunga dari bahan tanah liat. Oke, nah akhirnya seperti ini hasilnya. Misalnya dibentuk batu bata atau menjadi pot bunga atau vas bunga yang berbahan keramik. Atau piring pun boleh dari tanah liat. Oke, Jackie Hugo, diperhatikan dulu ya. Es batu adalah benda padat jika disimpan di dalam lemari es atau kulkas. Bentuknya itu tidak berubah. Nah, jadi lemari es atau kulkas adalah alat pendingin, ya, pendingin berbagai benda, misalnya air ya, menjadi padat gitu ya, menjadi es seperti ini. Jika air dimasukkan ke dalam kulkas, maka air menjadi beku dan padat, akhirnya menjadi apa? Es batu. Sama seperti es krim termasuk benda padat jika disimpan dalam kulkas, ya. Jadi kalau wujudnya itu tidak berubah, ya, kecuali dia mencair. Oke, nah seperti ini. Sama seperti lilin, lilin juga kalau dikasih api kan meleleh, cair kan Lionel. Tapi kalau didiamkan akan padat kembali lilin. Nah ya, kalau kita panaskan dengan api akan mencair. Kecuali didiamkan akan dingin. Coba lihat halaman 51. Halaman 51, ambil pensil dan penggarisnya. Fabio sedang sakit ya, Fabio ya? Lekas sembuh ya, Fabio? Fabio? Sedang sakit ya? Oh, sedang sakit. Semangat, Fabio. Fabio sakit ya? Hah? Sedang sakit ya, Fabio? Enggak ya? Oh, bukan ya? Salah lihat kali ya. Oke, maaf. Oke, silakan ambil pensil dan penggaris. Nah, ada kuis ya di situ kan. Pertanyaannya adalah hubungkan benda dengan bentuk benda setelah diubah. Bagaimana? Nah, misalnya gini. Yang gambar pertama ini adalah gambar adonan tepung ya. Nah, diolah ya. Adonan tepung ini kita bisa membuat menjadi apa ini kira-kira? Menjadi roti. Jadi adonan tepung ini kita bisa bikin makanan, yaitu roti atau kue, boleh. Tapi tarik garisnya harus menggunakan penggaris. Siswa harus terbiasa dengan
Iya, disiplin atau rapi ya. Kerapian itu paling penting. Menggunakan penggaris dong. Oke. Nah, sekarang gambar kedua itu adalah gambar apa, Gilbert? Gambar apa, Felicia? Gambar kayu, batang kayu. Kita ubah bentuknya menjadi apa? Menjadi sebuah lemari. Ya kan? Sebuah lemari. Oke. Gunakan penggaris juga. Kemudian gambar yang ketiga, Isabel. Gambar apa itu Isabel yang ketiga? Gambar kertas origami. Kertas origami ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sesuatu objek, yaitu burung ya atau bird ya. Oke, bird. Oke. Kemudian yang terakhir, nah tanah liat ya, benar nggak? Yang terakhir gambarnya tanah liat. Sudah tunjukkan yang ini kan tanah liat. Tuh, tanah liat yang ini. Ya, bisa kita olah si tanah liat ini menjadi batu bata boleh, vas bunga boleh, piring boleh, benar ya? Di tanah liat nih bisa menjadi vas bunga. Berarti gambarnya tarik garis kemana ini? Ya, ke vas bunga. Ini adalah gambar tanah liat. Diolah, diubah menjadi vas bunga. Benda yang berguna ya. Oke, mudah sekali kan siswa? Ya, masih ada waktu. Miss mau tanya boleh ya sama siswanya. Miss mau bertanya dulu dengan Talita Wijaya. Talita. Halo Talita. Halo. Iya, Talita. Ya, dengarkan dulu ya, Miss mau tanya. Talita, dengarkan pertanyaannya. Plastisin diubah bentuknya dengan cara apa ya? Plastisin diubah bentuknya dengan cara? Ditekan. Oke, go. Terima kasih Talita. Sekarang Miss mau tanya dengan Kevin Pakpahan. Kevin. Ya, Miss. Nah, Kevin dengarkan. Kertas dapat diubah bentuknya dengan cara kertas dapat diubah bentuknya dengan cara oh, gampang sekali di halaman 50. Kertas dapat diubah bentuknya dengan cara siapa yang tahu? Siapa yang tahu di sini? Kevin nggak tahu ya? Atau Kevin nggak teliti ya baca ya? Miss ganti ya Kevin. Miss ganti dengan Geoffrey. Nah, Geoffrey. Halo Geo. Geoffrey. Ya, kertas diubah bentuknya dengan cara apa Geoffrey? Dilipat atau digunting. Ya, pintar sekali. Selanjutnya, Jen. Mana Jen ini? Jen Martel. Kelas 1B. Jen Martel. Halo Jen. Jen Martel. Oh, suaranya nggak muncul lagi ya Jen ya? Oke lah, nggak apa-apa. Miss ganti Jaidan Halim. Halo Jaidan. Halo. Ya, suaranya nggak muncul juga ya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Miss ganti kembali ya. Kaiden.